tengah perbedaan dan konflik, seringkali kita membutuhkan seseorang untuk menjembatani kesenjangan. Disinilah peran mediator menjadi sangat penting. Mediator adalah individu netral yang membantu pihak-pihak yang sedang berselisih. Mediator bukanlah penentu keputusan, melainkan fasilitator dialog. Salah satu tugas utama mediator adalah menciptakan ruang diskusi yang aman dan nyaman. Mediator juga memastikan setiap pendapat didengar dan dihargai. Mediator tidak hanya membantu merumuskan masalah, tapi mediator juga membantu untuk menemukan titik temu. Mediator menggunakan bahasa yang efektif untuk mendorong kolaborasi. Dalam proses ini, mediator tidak hanya berfokus pada hasil, melainkan juga menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersangkutan. Mereka berusaha membangun hubungan yang baik antara keduanya dengan menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan bantuan mediator, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif, menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Ingatlah, di setiap konflik pasti ada peluang untuk berkomunikasi dan berkembang. Mediator hadir membantu kita untuk menemukan kesepakatan. Di dunia yang penuh tantangan, konflik adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Namun, ada cara efektif untuk menyelesaikan, yaitu mediasi. Mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang berperkara bekerja sama dengan mediator untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Mari kita lihat beberapa manfaat dari proses pelaksanaan mediasi. Yang pertama, mediasi membantu mengurangi stres. Dengan suasana yang lebih santai dan dialog terbuka, pihak-pihak dapat lebih fokus pada penyelesaian masalah daripada perdebatan yang memanas. Yang kedua, mediasi lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan proses hukum. Proses yang efisien ini memungkinkan semua pihak untuk menemukan solusi yang lebih cepat tanpa harus menghabiskan waktu dan sumber daya yang berlebihan. Yang ketiga, mediasi menghasilkan solusi yang lebih kreatif. Dengan adanya mediator yang membantu menggali ide-ide baru, pihak-pihak dapat menemukan opsi yang memungkinkan tidak terpikirkan sebelumnya. Yang keempat, mediasi dapat menjaga hubungan. Dalam banyak kasus, mempertahankan hubungan adalah hal yang terpenting. Mediasi menciptakan suasana kolaboratif yang membantu pihak-pihak merasa lebih dihargai dan dipahami. Terakhir, mediasi memberikan kontrol yang lebih besar kepada pihak-pihak yang terlibat. Mereka memiliki suara dalam proses dan keputusan akhir yang meningkatkan rasa kepemilikan terhadap solusi yang tercapai. Jadi, jika Anda menghadapi konflik, pertimbangkan untuk memilih mediasi. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tapi juga tentang membangun hubungan yang lebih baik ke depannya. Nah, adapun alur dan prosedur mediasi itu memiliki beberapa tahap. Tahapan mediasi itu dimulai pada saat sidang pertama, di mana saat para pihak, baik penggugat maupun tergugat, hadir pada sidang pertama. Setelah sidang pertama itu dimulai, para majelis hakim akan memulai dengan mengupayakan damai terhadap para pihak. Apabila perdamaian itu tidak tercapai, maka majelis hakim akan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana amanah dalam Perma 1 tahun 2016. Prosedur mediasi akan ditempuh dengan beberapa rangkaian. Sebelumnya, majelis hakim akan menjelaskan kepada para pihak tentang hal-hal yang penting terkait dengan proses mediasi itu sendiri. Setelah adanya penjelasan, maka para pihak akan diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang akan memimpin proses mediasi. Biasanya, pengadilan akan menyediakan mediator bersertifikat non-hakim ataupun mediator hakim. Untuk memilih mediator, para pihak diberikan kesempatan menyepakati mediator mana akan dipilih. Jika kemudian tidak ada kesepakatan, maka para pihak dapat menyerahkan kepada hakim untuk menentukan mediator dalam proses mediasi yang akan dilaksanakan. Setelah proses pemilihan mediator selesai, maka sidang ditunda untuk proses mediasi. Para pihak penggugat dan tergugat menuju ruangan mediasi dan bertemu langsung dengan mediator untuk proses mediasi tersebut. Dalam rangkaian proses mediasi, para pihak diperkenankan atau dibolehkan untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pokok gugatan ataupun hal-hal lain yang merupakan hal-hal
hal-hal yang berkaitan dengan gugatan. Misalnya dalam perkara cerai gugat, tidak ditempuh perdamaian sehingga perceraian tetap harus dilaksanakan, maka dalam proses mediasi para pihak dapat membicarakan misalnya mengenai hak asuh anak atau nafkah iddah. Nah, kira-kira itulah yang mungkin dapat ditempuh oleh para pihak dalam proses mediasi.